Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Teguh Kamnar. Setelah sekian lama saya tidak membagikan tutorial, pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit kepada teman-teman semuanya untuk membahas tentang bagaimana tutorial membuat tugas mandiri PPG Kemenak tahun 2025. Nah, di sini nanti kita akan berfokus pada apa saja ketentuannya, kemudian tools yang dipakai dan cara cepatnya seperti apa. Nah, pada akhirnya nanti ya, di part akhir nanti saya akan bagikan bagaimana cara penggunaan tools dan cara cepat untuk membuat tugas mandiri. Tapi sebelumnya kita perlu pahami dulu tentang apa saja ketentuannya dan bagaimana kita pahami tugas mandiri ini seperti apa. Nah, oke, buat teman-teman yang belum subscribe, saya berikan waktu untuk melakukan subscribe sekarang ya, biar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik ataupun tutorial menarik lainnya. Oke, next kita lanjut ya. Yang pertama kita bahas tentang ketentuan tugas mandiri. Oke, ketentuan tugas mandiri ya, mungkin teman-teman yang sudah ikut PPG di Kemenak sudah paham di mana menunya, di mana setelah kita menyelesaikan ke-8 topik, maka baru boleh kita membuka menu tugas mandiri, baru bisa kita akses. Nah, di sini sudah ada ketentuan dari tugas mandiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, di-convert ke PDF, kemudian diunggah di LMS. Sebelumnya, pada LMS sebelumnya, itu tidak ada sih tempat unggahnya, tapi lebih kepada kita pastikan ke dalam web tersebut. Tapi dibatasi sampai hanya 500 kata maksimal. Tapi kalau misalnya kita buatnya di file Word terpisah, jadi boleh lebih daripada 500 kata. Atau mau buat 1000 itu boleh, selama itu tidak terlalu berat nanti filenya. Nah, kemudian apa saja yang dibahas dalam modul mandiri tersebut? Yang pertama itu peta konsep atau gagasan apa saja yang ditemukan dari topik 1 sampai 8. Kemudian sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1 atau 2 alinea. Nah, itu ya, jadi boleh 1 sampai 8 ataupun boleh kurang lebih 5. Tidak boleh kurang dari 5, mungkin lebih boleh ya. Oke, jadi rata-rata sih yang buatnya 5. Kemudian yang kedua, materi atau konsep apa saja yang menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai 8. Kalau teman-teman di poin pertama buatnya 5 topik, berarti di poin kedua itu juga dibuatnya 5 topik. Nah, atas dasar itu maka kita harus memperhatikan ada 3 konsep atau ada 3 kata kunci yang harus dipahami dalam membuat modul mandiri, tugas mandiri. Yang pertama peta konsep, yang kedua 5 gagasan utama, ya karena saya buat 5 gagasan utama dan miskonsepsi. Nah, kita next. Yang pertama peta konsep ya. Apa yang dimaksudkan dengan peta konsep? Peta konsep adalah satu alat bantu visual yang digunakan untuk menyajikan dan mengorganisasikan informasi atau konsep-konsep secara terstruktur. Nah, jadi ini sebelah sini sudah ada contoh ya, contoh peta konsep yang sudah saya buat. Walaupun di sebelah ada katanya ada garis panah atau kata penghubung, tapi saya menggunakan angka ini sebagai kata penghubung. Yang intinya apa? Peta konsep itu kayak gambar yang menjelaskan ke-8 konsep yang sudah kita pelajari. Minimalnya terdiri dari poinnya apa, kemudian penjelasan singkatnya itu apa. Kemudian next yang kedua, 5 gagasan utama. Gagasan utama itu sebenarnya seperti apa? Gagasan utama itu adalah inti pokok atau pikiran dari sebuah paragraf. Atau kalau kita bahas topik, berarti inti atau pokok pikiran dari sebuah topik itu seperti apa. Nah, jadi kita nanti akan menjelaskan itu. Dan gagasan ini memiliki dasar dalam pengembangan kalimat penjelas yang ada di sekitar. Umumnya gagasan utama terdapat pada dalam kalimat utama yang bisa terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, ini kalau kita bicara paragraf. Tapi kalau kita bicara topik, berarti
secara keseluruhan modul itu harus kita bisa menangkap apa itu gagasan utamanya. Nah, karena saya memilih 5 gagasan utama, maka saya menggunakan contoh yang menggunakan 5 gagasan utama. Nah, di sini saya tidak membuat per poin ya, karena memang sesuai dengan panduan yang saya dapatkan dari Queen Sunan Ampel bahwa membuat gagasan utama itu harus dipilih dulu 5 atau 8, kemudian dibuat dalam 2 alinea atau 2 paragraf, yang mana ke dalam 2 paragraf itu harus dihubungkan semuanya. Jadi saya sudah gunakan ini 5. Yang pertama di sini problem atau project learning, kemudian berdiferensiasi, lingkungan belajar yang inklusif, deep learning, dan artificial intelligence. Nah, jadi AI-nya sudah masuk ke sini. Oke, kita next ya. Berarti ini yang diusulkan gagasan utama. Jadi tidak hanya dibuat per topik ya. Boleh dibuat sampai 1 sampai 8 atau dibuat per topik, tapi yang saya pahami dari panduan tersebut adalah dibuat dalam bentuk paragraf, di mana antara satu topik dan satu topik lainnya itu saling berkaitan ataupun berhubungan. Nah, kemudian miskonsepsi. Miskonsepsi ini adalah pemahaman yang keliru atau salah tentang suatu konsep yang biasanya dipahami oleh masyarakat. Miskonsepsi bisa terjadi karena informasi yang diterima tidak lengkap, salah tafsir, atau karena kebiasaan dan pengalaman pribadi yang salah namun sudah terlanjur dianggap benar. Nah, jadi ini miskonsepsi kalau misalnya memang tadinya buat 1 sampai 8 topik, berarti harus dibuat 8 topik. Kalau saya membuat 5 topik, saya memilih 5 topik aja. Nah, misalnya nih, saya kasih contoh nih ya, bagaimana cara membuat miskonsepsi. Ini yang keempat aja ya, lebih singkat. Pengertian pendidikan inklusi yang disamakan dengan pendidikan khusus. Banyak yang mengira pendidikan inklusi sama dengan mendidik pendidikan khusus atau terpisah. Nah, padahal pendidikan inklusi ini menempatkan anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas yang mana ada siswa regulernya di dalam. Berarti anak ABK ini sekolahnya di sekolah normal. Itu dikatakan pendidikan inklusi, bukan dipisahkan. Misalnya yang normal di sekolah biasa, yang tidak normal itu di sekolah luar biasa atau SLB. Nah, ini ya miskonsepsinya. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti baru di video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mengekstrak ke-8 topik itu menjadi sebuah file yang sangat bermanfaat dan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Terima kasih, sampai di sini dulu untuk video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.